Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas apa itu pasar modal dan saham perusahaan yang biasa diperjualbelikan di pasar modal. Simpelnya, pasar modal itu seperti pasar biasa yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Dalam pasar modal sendiri, kita sebut pembeli dengan investor. Sementara itu, penjual kita sebut dengan perusahaan TBK atau perusahaan terbuka yang memperdagangkan saham-saham atau surat berharganya di Bursa Efek Indonesia. Mungkin bagi para pemula yang baru belajar, mungkin masih bingung, apa sih saham itu? Saham itu bisa diartikan sebagai bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Nah, di sini kita mengenal ada dua jenis saham. Yang pertama adalah saham preferen dan yang kedua adalah saham biasa. Nah, saham preferen sendiri hanya diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada perusahaan, seperti pendiri perusahaan. Saham preferen tidak diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham biasa. Saham preferen biasanya memberikan keuntungan lebih kepada pemegang saham dibandingkan dengan saham biasa. Terus gimana sih cara kita melakukan transaksi jual dan beli saham di pasar modal? Untuk menjembatani antara kita sebagai investor dan perusahaan, maka perusahaan sekuritas atau broker menjadi perantara kita dalam melakukan transaksi. Ada dua jenis broker, yaitu broker konvensional dan perusahaan sekuritas online. Mari kita coba lihat apa sih bedanya. Broker konvensional memiliki beberapa keuntungan, seperti yang pertama, segala kesalahan transaksi merupakan tanggung jawab broker. Dan yang kedua, investor dapat berkonsultasi dengan broker. Misalnya dia ingin membeli saham apa, si broker akan memberikan saran kepada si investor tersebut. Tapi juga ada kerugiannya, seperti biaya transaksi yang cukup besar, kurang responsif terhadap data real time, dan adanya biaya telepon jika kita ingin melakukan transaksi, seperti kita menghubungi pihak brokernya. Perusahaan sekuritas yang menawarkan transaksi online memberikan keuntungan seperti biaya transaksi yang kecil, data real time yang dapat diamati langsung oleh para investor, dan bisa memulai dengan modal yang kecil seperti dari 1 juta. Untuk kerugian bisa dibilang hampir tidak ada, karena untuk pendaftaran saja itu sudah full online. Tentu hal ini akan memudahkan kita. Nah, berarti pilihan kita jatuh pada perusahaan sekuritas online. Lalu apa sih risikonya? Kita jadi harus lebih aktif dalam melakukan analisa, karena kita yang bertanggung jawab atas uang kita sendiri. Untuk analisanya sendiri, kita bisa menggunakan beberapa pilihan seperti analisa fundamental, analisa teknikal, atau analisa sentimen-sentimen atau berita. Sekian dulu video part 1 pembahasan pasar modal dan saham perusahaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video part yang kedua.